Assalamualaikum. Tapi kok malah ada biasanya nelfon aku, dia nelfon aku. Enggak sih, kemarin nelfon saya, nggak apa-apa sih. Saya udah cerita alurnya aja. Oh iya, silakan aja. Nah ini sebenarnya laboratoriumnya udah berantakan karena udah mau pindah. Jadi ini laboratorium yang standar untuk Ibu boleh video? boleh. Oh ya, makasih. Laboratorium yang sangat standar, jadi hanya untuk melakukan perbanyakan yang simpel gitu. Jadi tadi itu hanya melakukan kultur in vitro dari biji. Mana Mbak? Kalau koleksi biji di mana Mak? Koleksi biji. Koleksi biji itu di koleksi bijinya di mana Mak? Di biji nggak? Kalau biji nggak ada Ibu. Di mana itu? Nah itu di peneliti di atas tuh. Oh di atas. Masih ada ya berarti Ibu di ini yang ada aja deh kita Biji. biji anggrek. Oh. Ada kan contohnya? Ada. Biji mana ya? Kalau bijinya sih Bang, kulkasnya ditaruh di mana? Di atas Bu. Oh di atas. Udah apa? Ini main belum ada luas. Apa? Mau lihat. Ini dia. Oh iya. Jadi ini yang harusnya disimpan di dalam kulkas. Ada kulkasnya di atas untuk si Minus milenium. 20. Di Minus 20 derajat. aja. Nah ini yang sudah kedaluarsa memang, tapi bisa dijadikan contoh lah. Iya. Masa simpannya kan beda-beda. Ya, simpannya tuh beda-beda. Ada yang dari yang umurnya bulan-bulanan sampai belasan tahun ya. Ada yang 10 tahun kan Ada dokter yang masih. 10 tahun masih hidup gitu. Jadi dalam Seed Millennium Project itu kita diharapkan untuk bisa merekod viabilitas bijinya. Ada biji anggrek yang usianya sebentar ya, bulanan, sampai yang tahunan, puluhan tahun seperti Pandopsis tadi. Jadi kita sudah punya data yang lengkap, berbagai macam berbagai rentang viabilitas biji setiap jenis anggrek yang kita punya. Jadi kita simpan di dalam kulkas minus 20 derajat Celcius, dan itu setiap bulan tuh dites untuk mengetahui dia masih ada, terus aja sampai usia bijinya sampai Tesnya di tanah. enggak, ditesnya ditanam secara in vitro. Jadi viabilitasnya rata-rata viabilitasnya menurun seiring waktu gitu. Tapi ada yang sampai Pandopsis tadi sampai 10 tahun itu masih tumbuh gitu. Jadi ini koleksi biji yang satunya banyak banget gitu. Ada satu kulkas yang isinya biji anggrek semua. Jadi nanti kalian bisa searching ya buahnya kayak apa. Tapi kalau biji seperti ini. Buahnya ya seperti vanila gitu. Ya seperti vanila, tapi beda-beda. Ada yang gendut, ada yang kayak belimbing, ada yang panjang-panjang kayak polong gitu, ada yang kayak vanila dan macam-macam. Bijinya juga warnanya macam-macam. Ada yang Merah. merah, coklat, kuning, sampai yang warnanya hitam. Kenapa? Mikroskopnya mana sih? Kok Ini mikroskop? tapi kecil ya Bu, tapi ini kayaknya nggak tahu. Oh, Malah aja di film nggak bisa. nggak ngerti ya kalau nggak di. Kalau nggak ngeliat, mereka juga nggak tahu. Padahal kiranya bulat-bulat, tuh nggak dia panjang. Bentuknya ini harus kenalan. Oh iya, cahaya. Apa ya? Kan biasanya ada lampu belajar. Aduh, ini saya mau nih Dipakai Bu. berandakan banget sesudah pindah. Jadi kita agak. Nah ini juga kan belum kaprak. Udah busuk nggak? Ini buahnya. Kalau itu buahnya, tapi itu udah buah yang jelek juga. Nggak apa? Coba aja lihat lagi. Ini ada. Di atasnya masih ada ini. Ada berapa? Ada ya di sini. Aku mau lihat sama itu lampunya. Ada lampunya. Iya, flash.
Ini dari mana UNJ? Iya. Yang di Nah, Jakarta coba itu. coba Iya, lihat. ngeliat dia tuh nggak di sini. Iya, yang magang. Hmm. Ini apa? Pendidikan biologi. Oh, kemarin ikutan itu ya? Apa itu? Iya, Latihan. Iya, enggak Bu, ini Yang di atasnya Bu yang kemarin ada tingkatan. Oh, kalau ini kelihatannya cuma serat-serat aja padahal bukan gini tampangnya gitu. Coba lihat. Kurang gede Bu ya? Pembesarannya. Itu rasanya udah paling gede. Udah bijinya udah Ini potong semua ya. semuanya tuh kayak dari Jadi biji. tidak semua anggrek Semua jenisnya pakai biji. Aku coba lihat lagi proposal kita di statement terakhir. Sebenarnya aku polinasi secara bukan dilakukan tapi udah ada polinasi, tapi kenapa di sininya ada anggrek tuh macam-macam. Kultur jaringan. Terus pertanyaan kita kebanyakan kultur jaringan karena terdistract sama Kalau Yang berubah kita ada ini lagi. kalau nggak pakai handphone dia, ya udah. kalau Berarti misalnya nanti dia pertanyaannya seputar polinasi buatan aja kan salah satu. Karena habis Itu ada yang kayaknya masih bagus. Ada hijaunya di dalam. coba tahapan polinasi. ini langsung nanya sekarang Ibu. Jadi nanti isi proposalnya tahapan polinasi buatan. Jadi nggak ada perbedaannya Tapi itu kelihatan sama itunya semua kan? pakai Yang polinasi. hitam itu lah Bu. Itu kan putih kan dia. Berarti dia masih bisa ya? oh itu masih bisa ada kontrasnya. Itu bagus tuh. Nah ini ada kontras, tapi ini nggak kelihatan mana yang ada isi, mana yang lain. Tapi dia ada hijaunya di tengah. Ada beberapa yang gendut, ada yang ini, ada yang Nggak hijaunya hitam. oh itu. Nah, jadi ada yang kosong, ada yang berisi. Nah, tarik nafas. Nggak dapat Bu. Nah, jangan nafas. Nah, Video, dah. ih bagus banget. Ini hitamnya. Mau video bisa nggak bikin video? Mana? Kuning sih, kuning kehijauan gitu. Ini yang dari ini. Iya yang dari itu. Ini saya lihatnya di sini aja deh. Mau gue yang videoin? Iya nih. Banyak mau ya. Iya. Kok yang parapa gitu Bu? Ini yang apa maksud? Ada hitam, ada yang putih, bunganya kan ada yang kecil, ada yang gede, ada yang banyak variasi. Apa menit? Iya, kayaknya. Kalau yang ke atas kok mau ini lihat itu apa? Mungkin mikroskopnya juga dipakai. Kalau tahapan polinasi buatannya gimana ya, Bu? Oh harusnya tadi ya. Tahapan polinasi itu kalian harus hafal dulu struktur bunga. Oh, struktur bunga. Struktur bunga anggrek tuh beda dengan yang lain kan. Kalau bunga yang lain tuh antara benang sari sama putih itu kan Iya. satu apa berpisah Iya, gitu. pisah betul, Ibu. Kelihatan kan buku SD tahu tuh. Iya, Ini benang sari yang ada ininya, nah yang putih tuh yang kayak gentong di tengah. Nah kalau anggrek tuh jadi satu. Jadi ada struktur namanya kolom. Iya. Maksudnya itu ada di sana tuh geria tuh anggrek di Prancis tuh harusnya ada di gambarnya jelas banget. Jadi ada struktur namanya kolom yang di tengah itu. Nggak ada gambarnya. Ada sih Bu, tadi kita sempat lihat. Iya. Sempat foto juga. Nah, di kolom itu ada struktur kolom itu. Kurang jelas. Nah ini, oh ini tuh bunganya terlihatnya dari depan jadi agak sulit ya. Nah ini yang namanya kolom tuh ini, yang kayak
burung gitu kalau dijelasin tuh. Nah itu si kolom itu modifikasi dari benang sari, di ujungnya ada kalau di yang lain kan namanya serbuk sari. Kalau di anggrek tuh bukan serbuk, dia menggerombol jadi kayak padat gitu, pack. Itu namanya polimia. Jadi polen kan bahasa Inggrisnya. Nah kalau di untuk anggrek istilahnya itu polimia. Dan itu nggak serbuk bentuknya, padat gitu. Nah untuk sampai jadi buah, si polen itu harus masuk ke area stigma yang ada di bawahnya itu. Nah itu kenapa anggrek itu agak susah. Kan kalau yang lain karena bentuknya serbuk jadi pakai angin aja udah gampang. Iya betul Ibu. Bisa jadi gitu. Tapi kalau anggrek itu tuh si serbuk sari itu harus masuk ke arah dalam gitu. Jadi menekuk dia. Ada memang yang namanya anggrek payus ya, itu self fertile gitu. Karena dia bentuknya agak menekuk. Jadi di sini nempel polimia 2 biji, biasanya ada 4 biji. Nah seiring dengan waktu dia kan agak layu ya, dia melengkung gini. Nah ini secara tidak sengaja masuk gitu ke dalam Stigma. itu ke dalam stigma. Tapi itu hanya payus, bunga-bunga yang self fertile. Ada juga bunga yang self infertile, jadi dia nggak mau kalau nyerbuki dirinya sendiri. Dia harus polinianya harus diangkut ke bunga yang lain yang pada saat itu lagi berbunga, dan ada yang ngangkutnya serangga. Serangga. Kalau nggak ada serangga dia nggak mau. Begitu juga yang nggak self fertile, yang dia tuh harus masuk gitu. Itu juga bantuan serangga. Kalau nggak dibantu serangga nggak mungkin masuk. Jadi ada harus hafal dulu struktur bunganya baru bisa membayangkan. Jadi itu sebabnya anggrek menjadi barang yang langka. Kerekam lo ngomong apa setan? Lo ngomong apa kerekam, jangan ngomong kasar. Itu juga unik dan strukturnya juga unik. Perlu bantuan serangga. Nah, kan kesempatan itu jarang. Ada anggrek yang lagi berbunga. Kalau yang self infertile dia perlu anggrek yang lain supaya bisa berbuah. Jadi kesempatan itu semakin kecil. Dan serangganya juga biasanya antara anggrek yang satu dengan yang lain itu spesifik. Jadi satu anggrek biasanya satu serangga. Demikian spesifiknya sehingga kesempatan untuk berbuah itu menjadi waktu yang sangat langka. Jadi itu peristiwa alam yang kalau menurut saya peristiwa alam ya. Karena semuanya harus kebetulan gitu. Kebetulan ada anggrek yang berbunga sama-sama. Kebetulan ada serangga yang mau ngangkut. Kebetulan serangganya juga bisa ngangkutnya ke tempat yang itu. Kan nggak selalu serangga mau bebas kemana aja, dia nggak punya kewajiban saya harus ngangkutin ini kan. Kalau serangga sih bisa bebas kemana aja, jadi itu yang membuat langka gitu. Karena spesifik, setiap anggrek tuh punya partner serangga masing-masing, mikoriza masing-masing. Jadi waktu kecil dia bergantung sama mikoriza, besarnya dia bergantung sama serangga. Nah hidupnya kan di hutan tuh, kalau hutannya misalnya kena asap aja, itu serangga-serangga udah mati. Sehingga kalau serangkanya nggak ada, anggrek juga nggak beregenerasi. Jadi hubungannya tuh itu. Jadi kalau anggrek apalagi dia tergantung sama pohon yang dia tumpangi kan, dan nggak semua pohon misalnya dia suka gitu. Jadi spesifiknya itu banget, nggak bisa jadi di sembarang tempat juga gitu. Dan biasanya satu populasi anggrek tuh jarang yang, kalau tumbuhan lain kan satu populasi itu biasanya banyak, satu padang gitu. Kayak edelweiss aja satu padang. Nah, kalau anggrek tuh nggak ada. Biasanya nemu satu di sini, ketemu lagi 2 kilo lagi. Kalau yang udah biasa ke hutan ya pasti hafal. Jadi kalau saya dan teman-teman biasanya hafal tuh. Kalau daerahnya agak terang pasti yang nemu tuh anggrek yang macam apa. Sebelum eksplorasi biasanya kita udah cari tahu di sana ada apa, kira-kira ada apa, vegetasinya sama apa aja, didominasi pohon apa. Kita udah bisa memperkirakan kayaknya anggrek ini. Atau kita bisa lihat dari, kalau saya kan biasa lihat herbarium juga gitu. Jadi udah hafal ini asalnya dari mana, biasanya berbunga bulan apa gitu. Jadi kita tuh pergi ke lapangan tuh sudah dengan bekal mau cari apa, berbunga kapan. Jadi waktu menentukan
target juga menentukan gitu. Jadi sebelum ke itu kita harus sudah meskipun ya kadang-kadang pergi aja gitu. Karena kan kita jarang-jarang juga punya kesempatan pergi ya, dan nggak bisa ngikutin anggaran. Ntar kalau mau nyari kapra bulan ini nggak bisa, anggarannya terus sekarang. Jadi kan nggak bisa ngikutin anggaran. Kalau kita mau benar-benar serius, ya akhirnya memang kami pergi aja. Tapi paling tidak kita sudah punya bayangan apa yang akan kita dapat di sana. Kalau misalnya mau nyari jenis apa anggrek tadi anggrek apa yang endemik Kalimantan Timur, dan nyari ya tentang Kalimantan Timur misalnya kayak apa Paraphalaenopsis danefii itu hanya di Kalimantan Timur. Kalau mau nyari danefii ya ke sana gitu. Jangan nyari danefii tapi pergi kamu ke Sumatera, nggak gitu. Jadi kita semua udah punya peta sebaran di mana anggrek-anggrek berada. Nah itu kita punya data yang lengkap, kemana aja, ada apa aja, gitu. Musimnya kapan. Ya, kadang-kadang kita juga keduluan sama pemburu-pemburu yang memang tinggal di sana. Jadi kadang-kadang mau nggak mau kita harus koordinasi sama karena mereka juga tahu tempatnya gitu. Kalau kita kan kesana nggak tahu apa. Jadi kadang-kadang buat simbalakala juga. Satu sisi kita konservasi, tapi di sisi lain ada orang di luar sana yang memang sudah menguasai lebih lokasi gitu. Mereka tahu ada di mana. Kadang-kadang kalau pemburunya strict banget, kita nggak diizinin pergi. Artinya ibu tunggu aja di sini, nanti saya ambil ini. Jadi ya saya sih tidak masalah juga, karena dengan demikian informasinya hanya akan terbatas di satu orang itu. Oh iya. Dan kita juga koleksi kita itu sebenarnya awal-awal sih nggak open ke orang ya, tapi sering berjalannya waktu kita harus transparan, pada akhirnya semua data bisa kita baca di registrasi. Jadi kalau ada tadi lihat ada beberapa yang di sebelah sana tuh sudah pakai barcode. Jadi kalau tidak pakai apa Scan QR. itu udah muncul. Ini koleksi nomor berapa ada di mana. Jadi sekarang se-open itu gitu. Padahal apa sih? Kalau dulu kita agak strict karena hubungan dengan pemburuan anggrek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya sekarang transparan. Tapi memang untungnya pada akhirnya makanya dipisahkan, karena kalau ini koleksi ilmiah, kalau yang sana untuk display. Jadi sementara untuk menanggulanginya ini nggak open dulu. Jadi yang dibuka hanya yang yang untuk display aja. Jadi itu tujuannya mengapa ada rumah display, karena ini memang koleksi ilmiah yang harusnya hanya orang-orang tertentu yang tahu. Dan dulu kita sempat menjadi ya sampai saat ini ya masih menjadi referensi nasional untuk jenis-jenis anggrek yang ada di Indonesia. Jadi kalau kamu punya anggrek apa dari tempat masing-masing, misal dari mana? Dari Jakarta, Bu. Rawa Belong. Iya. Kalau yang teman-teman di Maluku, di Ambon biasanya sering nanya teman, anggrek apa? Jadi kita bisa telusuri di sini. Kadang-kadang ada juga yang nyumbang. Kalau ibu belum punya, kita juga punya asosiasi, jadi ada Perhimpunan Anggrek Indonesia. Kalau saya anggota, jadi teman-teman dari seluruh Indonesia biasanya info. Jadi saya ada anggrek ini, kalau kebunda yang mau dan belum punya, boleh gitu. Jadi ada pertukaran semacam itu dengan asosiasi-asosiasi yang sekarang PAI sudah ada lebih dari berapa cabang, 15 cabang di Indonesia gitu. Jadi nggak mau kita juga harus support mereka ya, karena mereka juga turut menjaga keberadaan anggrek di lokal masing-masing. Nah jadi itu jelas tentang anggrek sama bijinya. Nah nanti berangkat ke sini. Ini siapa yang udah pernah bekerja di laboratorium? Belum pernah ada yang ke laboratorium ya. Jadi ini setelah dari biji, biasanya kalau biji yang masih utuh, itu kita langsung bawa ke laminato untuk dikeluarkan terus ditanam secara in vitro. Oh iya. Nah banyak biji-biji buah yang kita dapat tuh dari lapangan tuh udah buahnya tuh udah nggak utuh lagi, udah pecah kayak tadi gitu. Nah masalahnya kalau
Makasih Bu. tidak nggak steril. Nah itu biji-biji yang nggak steril itu harus ada perlakuan. Perlakuannya berapa? Sterilisasi. Ya. Kan kalau tanaman tutup jaringan atau tutup mikro itu kan dalam keadaan steril aja semuanya. Jadi semua harus Ini in vitro ya Bu? ya in vitro. Jadi setelah polinasi buatan tadi yang dibantu, kemudian Kan tadi jadi buah tuh. jadi buah. Buahnya sebagian kalau kebanyakan kita simpan di bank biji. Kalau Yang mau yang mau dikembangbiakan, ditanam, dibawa ke sini. dibawa ke sini. Nah ini kita bawa ke sini biasanya kalau yang sudah pecah itu biasanya kita langsung ditaruh di bank biji. Tapi kalau yang masih utuh itu lumayan menghemat tenaga karena kita nggak usah pakai sterilisasi. Iya. Jadi begitu kalian bisa searching di itu juga, di Google juga. Jadi ini kalau ini adalah biji-biji yang sudah ditebarkan ya. Ini kebetulan masih udah tua-tua ya. Jadi ada yang masih bentuknya biji gitu. Nah biasanya kalau ini bijinya sudah dari tahun berapa nih? Ini anggrek Dendrobium anosmum yang ditebar tanggalnya lama amat. Ya tapi ini mungkin sudah transplant ke berapa ya. Jadi ini biji Dendrobium anosmum yang ditebar bulan September tahun lalu 2021. Mungkin ini karena sudah beberapa kali mengalami perpindahan, jadi ini sudah bukan yang pertama gitu. Ini sudah 2 tahun dipindah-pindahkan. Jadi sebenarnya anggrek tuh cukup dari 1 biji aja untuk dapat ribuan ribuan individu ya gitu. Karena begitu jadi itu langsung banyak dan harus karena banyak berdesak-desakan dia harus pindah berkali-kali. Nah antara media yang untuk penumpukan biji dengan media untuk membesarkan itu beda. Jadi kalau untuk penumpukan biji itu biasanya media dasar dulu gitu. Dia hanya untuk sekedar merangsang pertumbuhan awal. Nah sudah menumbuhkan awal nanti dia akan banyak banget, dan kalau banyak kan berdesak-desakan rebutan kayak gini. Nah itu masuk ke media T2 namanya, transplant yang kedua itu yang nutrisinya sudah dikasih organik kayak toge, pisang, kentang dan sebagainya. Nah itu transplant kedua dan ketiga. Nah setiap anggrek juga preferensinya masing-masing. Kayak anggrek yang hidup di padang yang nggak subur misalnya, itu nggak mau dikasih organik. Ya karena kita juga harus mengikuti habitatnya gitu. Ada Cymbidium namanya, Cymbidium hartinahianum. Nah itu habitatnya tuh padang ilalang. Kan nggak mungkin dia dikasih organik karena secara kasat mata pun dia hidup di daerah yang miskin hara gitu. Sehingga kita tidak memberi media yang kaya, dan itu sudah terbukti gitu. Dikasih media yang kaya malah mati dia. Jadi memang dia biasa nutrisinya biasa minimal, ya kita kasih nutrisinya minimal. Jadi kita juga harus sudah bisa baca anggreknya, ini hidupnya kayak apa di hutannya, terus nanti sampai di sini media apa yang dikasih itu menentukan. Jadi agak rumit ya. Nah sesudah itu, jadi kami di sini juga banyak penelitian yang umurnya udah puluhan tahun kayak Hartinahianum itu tadi. Anggrek Hartinahianum ini adanya hanya di Sumatera Utara, di sekitar Danau Toba ada. Dan itu kalau dari referensi pertama tahun 70-an itu ditemukan oleh teman saya, senior saya, tahun 79. Nah beliau di sana tuh waktu nggak 79, tahun 70-an lah. Masih ada gitu habitatnya. Tahun 70-an mungkin di Sumatera masih hutan belantara, jadi dia masih lumayan ada gitu. Dan itu kemudian diabadikan, namanya jadi nama istri presiden pertama Ibu Soeharto. Jadi diberi nama anggrek Cymbidium hartinahianum. Nah saya terakhir ke sana tahun 2008, itu habitatnya udah nggak ada.
dan habitatnya menurut tulisan yang pertama saya baca itu memang hanya sekitar 800 meter aja, 800 meter persegi, dan nggak nemu di mana-mana. Itu pun hanya 1-2 batang gitu. Dan menurut keterangan orang setempat, kalian belum lahir ya tahun 98. Nah, jadi tahun 98 itu ada reformasi ya, peristiwa reformasi di Jakarta. Karena namanya mengambil nama Ibu Tin Soeharto, istri Presiden Soeharto yang waktu itu dianggap diktator sama mahasiswa, dihabisi. Jadi karena salah nama, terus habitatnya dihabisi. Jadi sejak tahun 2000 itu sudah nggak ada kata orang sana. Jadi terpaksa kita nyari ke tempat yang lain yang belum tentu ada juga. Tapi kebetulan waktu itu ada teman saya yang ditemenin sama local guide di sana, dia tuh termasuk pemburu juga, itu yang memang nyari-nyari itu tanaman. Karena sejak 98 udah dianggap punah gitu. Jadi pencarian tuh kata dia terus menerus sampai akhirnya 2008 kita nemu dan kita bawa ke sini, dan sampai hari ini masih di botol gitu. Karena dia tidak mau, nggak dipindahkan juga bukan solusi juga, karena dia hidupnya di ketinggian 1800 meter. Terus di sini kan hanya 250, nggak mungkin hidup juga. Terus saya usahakan juga dibawa ke Bali yang ketinggiannya 1200, tapi nggak mau juga. Jadi dari tahun 2008 sampai saat ini dia terkurung di botol. Belum ada solusi untuk perkembang biak. melepaskan dia gimana. Ibu, saya mau izin nanya. Tadi sempat mention tentang hama. Kalau di sini tuh pernah nggak sih Bu ngalamin serangan hama yang secara tiba-tiba gitu atau penyakit? Selalu setiap saat itu. Tiba-tiba banget Bu. Iya, kadang-kadang kan cuaca tidak menguntungkan, Iya. tidak terlalu lembab. Itu kan mengundang ini juga, apalagi isinya di sana itu anggrek dari seluruh Indonesia. gitu. Dan mereka yang ngumpul bareng-bareng, mungkin pesta pora aja di sana sama hama. Oh iya. Hama juga jadi tantangan buat kita sebenarnya gitu, tetapi kita teratur sih mengadakan penyemprotan. Penyemprotan. Seminggu, tiap 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Paling tidak kita ngadain Penyemprotan. Tapi yang namanya hama tetap aja selalu ada. Kalau media yang awal ini terbuat dari apa ya Bu? Kalau yang awal? Sama sih, hanya agar-agar. Agar-agar. Air, terus ada beberapa sama lah kayak kebutuhan dasar kan CHON SPK aja isinya. Oh iya. Kayak tadi Cymbidium martinahianum itu apalagi dia tidak suka terlalu banyak hara kan, jadi dia hanya butuh unsur dasar aja. Jadi cukup aja itu saya cuma ngasih air, kasih pupuk, kasih gula sedikit, itu sudah mampu menumbuhkan bijinya gitu. Jadi nggak macam-macam. Kalau untuk anggrek yang nggak suka terlalu kaya, lain lagi dengan anggrek yang tanah gitu. Anggrek yang, tapi anggrek itu pada dasarnya semuanya irit nutrisi, karena kan secara kasat mata aja dia epifit. Apa sih yang ada di atas pohon? Oh iya. Nggak ada juga. Itu nggak sekaya anggrek yang atau tumbuhan yang di tanah, dia kan butuh. bisa rakus nyari kemana-mana gitu lah. Anggrek di atas pohon nyari apa? Kan dia paling unsurnya hanya dari udara aja. Jadi tidak memerlukan ini yang bahan yang organik yang kaya memang. Tapi beberapa memang ada yang sampai besar begini gitu. Kelebihannya ya karena jadi sebenarnya dia nggak terlalu membutuhkan unsur hara. unsur yang terlalu ini. Kalau kaya pun dia ya beberapa anggrek yang ini yang tertentu ya suka-suka aja kasih yang kaya, malah tambah gede. Jadi ya seperti itu kelakuannya. Kalau setelah besar itu dipindahkan lagi ke media tanam ya Bu? Kalau sudah besar baru diaklimatisasi di tempat yang itu. Nah, aklimatisasi pun masih jadi tantangan buat kita karena ya kehidupannya biasanya masih 50%. Oh iya, masih. Yang hidup itu gitu. Nggak ada yang 100% hidup. Langsung hidup. Dan triknya juga banyak. Banyak kejadian yang ada yang setelah dicuci
setelah dikeluarkan dari botol misalnya sudah T3, ada yang bisa langsung di mangkuk hidup. Iya. Di apa kan kita pakai media itu apa namanya, moss ya, Oh, mos. moss dulu awalnya gitu, di kompot, di beberapa kompot. Nah kalau udah apa ada yang langsung begitu bisa tumbuh gitu. Itu pun harus dengan aerasi yang baik, terus penyiraman yang tepat, karena kan lembab juga dia kan. Ada yang suka air banyak, ada yang enggak, tapi rata-rata kita nggak siram pakai air banyak-banyak. Jadi anggrek itu sebenarnya lebih tahan kekeringan daripada terlalu basah. Oh, iya. Itu sudah ada yang umurnya 1 tahun tuh udah dewasa, tapi ada yang masih kecil banget gitu. Jadi macam-macam, apalagi kalau spesiesnya terkenal lambat ya, itu nggak seperti anggrek hibrid yang memang sudah dipilih gitu kan secara genetik yang paling baik. Kalau anggrek ini kan anggrek seaslinya, jadi memang ada yang survive, ada yang enggak, dan kehidupannya masih di bawah 50%. Jadi sebenarnya rugi banget, maksudnya nggak ada yang mau nggak ada nursery yang mau melakukan ini. Karena kan semuanya padat modal ya. Iya. Rasanya nggak ada. Effortnya lebih, modalnya lebih gitu. Dan tapi kan ini yang makanya lembaga riset yang hanya bisa melakukan ini, karena kan ya dimodali gitu. Kalau mereka itu untuk cari ilmu seperti ini nggak ada. Jadi mereka hanya berdasarkan kalaupun ada tanaman-tanaman mereka, tanaman-tanaman yang nanti tujuannya untuk komersial. Tapi kalau pengetahuan media dan sebagainya, kami masih yang paling banyak mempelajari, karena begitu banyak keragaman yang kita punya. Kalau di nursery kan paling hanya 1-2 aja yang komersial, yang dipelihara. Baik. Kalau untuk kultur jaringan berarti setelah diaklimatisasi, dipindahkan ke media, itu kan berhasil Bu. Nah kalau kita bicara tadi yang terkait generatif Bu, dengan yang menggunakan biji, itu tahapannya bagaimana ya? Oh, kalau biji tadi Sama tadi ya, yang ini ya. jadi biji Yang ini. Buah Ini kan kultur buah itu. Enggak, ini bukan kultur. ini bukan kultur. Ini kalau kalian harus bisa kalau kultur jaringan itu ekspannya asalnya dari jaringan. Iya. Kalau ini dari biji. Oh, ini yang dari biji berarti semua. ini hasil polinasi Hasil buatan tadi. polinasi itu. Nah buahnya, kalau kebetulan buahnya masih utuh, itu bisa langsung ditebar tanpa harus mengalami sterilisasi. Paling yang harus disterilisasi permukaan kulitnya.